Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam channel Zimi Semiring. Dan kali ini kita akan membahas 10 tips untuk mengikuti tes calon pegawai negeri sipil. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi hebat. Kita intro dulu ya. Oke, ini tips yang pertama. Kalian harus mengetahui persyaratan untuk melamar sebagai seorang calon pegawai negeri sipil. Dengan mengetahui persyaratan sebagai pelamar calon pegawai negeri sipil, teman-teman akan dapat mengatur strategi sebaik-baiknya, kemudian lolos dalam tes CPNS. Langsung saja, syarat yang pertama. Teman-teman yang ingin melamar sebagai calon pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia dengan usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Pada saat melamar artinya ketika teman-teman melamar pada portal yang disediakan, pada waktu pembukaan lowongan formasi calon pegawai negeri sipil, teman-teman melamar, dan pada saat itu teman-teman sudah berusia 18 tahun atau belum berusia 35 tahun teman-teman. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah bagi teman-teman yang berusia di atas 35 tahun, 36 tahun sampai dengan 40 tahun, teman-teman juga dapat melamar sebagai calon pegawai negeri sipil. Namun, untuk ketentuan ini, teman-teman dibatasi pada jabatan yang dilamar. Jabatan-jabatan yang dapat melamar pada usia 36 sampai dengan 40 tahun, yang pertama adalah dokter dan dokter gigi spesialis. Jadi, bila mana di antara teman-teman adalah seorang dokter dan dokter gigi spesialis, silakan teman-teman dapat melamar sebagai calon pegawai negeri sipil untuk jabatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Yang kedua adalah dokter pendidikan klinis. Nah, yang ketiga, kelompok dosen, peneliti, dan prekayasa. Dengan ketentuan, teman-teman sudah memiliki gelar dokter atau menyelesaikan pendidikan strata 3. Yang ketiga, teman-teman yang ingin melamar sebagai calon pegawai negeri sipil tidak pernah dipidana dengan pidana penjara lebih dari 2 tahun. Persyaratan ini berlaku umum pada ketentuan atau situasi yang khusus. Yang keempat, teman-teman tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, sebagai anggota Polri, sebagai prajurit TNI, dan juga pegawai swasta. Dan juga teman-teman tidak pernah diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, anggota Polri, dan prajurit TNI. Yang kelima, teman-teman bukan anggota atau pengurus partai politik. Jadi kalau ada di antara teman-teman ada yang merupakan anggota partai politik atau terdaftar sebagai anggota partai politik, bahkan pengurus partai politik, nah apabila teman-teman ingin mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil, saya sarankan untuk segera membuat pengunduran diri sebagai anggota, sehingga pada tahap seleksi administrasi nanti teman-teman dapat diterima dan tidak memiliki kendala untuk persyaratan ini teman-teman. Yang keenam, teman-teman wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ada jabatan yang mensyaratkan SMA sederajat, ada jabatan yang mensyaratkan strata 1, strata 2, bahkan strata 3. Jadi barang siapa teman-teman sesuai dengan persyaratan jabatan yang diminta, kita melamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita. Contoh, analis pembangunan mensyaratkan strata 1 ekonomi, dan teman-teman sudah menyelesaikan strata 2 namun di bidang yang lain, mungkin manajemen, saya sarankan untuk hanya mencantumkan strata 1 ekonomi. Yang ketujuh, teman-teman harus sehat jasmani dan rohani
sesuai dengan persyaratan jabatan yang diminta. Namun, apabila di antara teman-teman ada yang merupakan penyandang disabilitas, pemerintah sudah menyediakan 2% dari formasi yang dibuka dalam pembukaan calon pegawai negeri sipil untuk teman-teman yang berstatus sebagai penyandang disabilitas. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin penyandang disabilitas atau kita memiliki keluarga yang juga penyandang disabilitas dan mereka juga memiliki kualifikasi pendidikan dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sebelumnya, nah, kita sarankan mereka untuk dapat mendaftar. Yang ke-8, teman-teman bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri sesuai dengan penempatan dari instansi saudara. Jadi teman-teman juga harus siap ditempatkan di mana saja sebagai calon pegawai negeri sipil, apalagi nanti ketika sudah menjadi pegawai negeri sipil. Yang ke-9 atau yang terakhir, teman-teman hanya dapat melamar pada satu instansi dengan satu jabatan formasi. Jadi, teman-teman juga harus mengatur strategi dalam memilih instansi dan memilih jabatan yang teman-teman akan lamar, sehingga teman-teman dapat lulus dan dapat menjadi calon pegawai negeri sipil. Ini tips pertama yang saya bagikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, saran, dapat mencantumkan pada kolom komentar. Nanti akan saya balas di situ. Apabila teman-teman berkenan, saya akan buatkan videonya untuk menanggapi itu. Ayo bakar semangat teman-teman untuk dapat mempersiapkan diri, dapat mempersiapkan berkas administrasi, juga mempersiapkan jasmani, sehingga teman-teman dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil tahun ini. Dan saya doakan seluruh teman-teman yang menonton video ini dapat lulus sebagai calon pegawai negeri sipil. Amin. Terima kasih teman-teman. Dadah.